Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang lalu kita punya masalah seperti ini, seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya dan seterusnya. Jadi kita sudah bisa membuat sketsanya seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk bisa menentukan berapa tinggi elang atau nilai T dari gambar ini, maka di sini kita harus bisa menentukan, jadi karena ini yang diketahui sudut dan sisi, maka salah satu fungsi yang bisa kita gunakan adalah perbandingan trigonometri. Jadi dari soal ini diketahui AB 18, kemudian sudut B 60 derajat, dan yang ditanyakan T. Jadi untuk bisa menentukan berapa nilai T, kita tidak bisa menggunakan dalil Pythagoras karena ini melibatkan sudut. Untuk itu kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Ada 3 jenis perbandingan trigonometri. Misalkan di sini ada sin 60 itu T per 18, kemudian cos 60 BC per 18, tan 60 T per BC. Jadi untuk bisa menentukan nilai T, tentunya di persamaan itu ada nilai T-nya, berarti cos 60 ini tidak mungkin digunakan. Kemudian ada nilai yang diketahui, ya, selain T, nilai selain T itu diketahui nilainya. Jadi untuk tan 60 ini BC tidak diketahui nilainya, sehingga kita tidak bisa mencari nilai T dengan menggunakan persamaan ini, tan 60. Cos ini juga tidak bisa. Jadi di sini kita gunakan sin 60. Untuk bisa menentukan nilai T, maka di sini kita rubah bentuknya menjadi T sama dengan 18. Jadi di bawah sini ya 18 kali sin 60. Jadi dengan selanjutnya kita bisa mengetahui berapa nilai T jika kita sudah bisa menentukan berapa sin 60. Oke, untuk bisa membuat yang seperti ini, maka hal yang perlu kita ketahui adalah perbandingan trigonometri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku paling utama ada 3, yaitu sinus, biasa disingkat dengan sin, ada kosinus, disingkat dengan cos, dan tangen, disingkat dengan tan. Jadi perbandingan trigonometri itu melibatkan segitiga siku-siku. Misalkan kita punya segitiga siku-siku seperti ini, dengan di sini ABC sudutnya, maka di B ini kan sudut siku-siku ya, seperti video kita yang lalu, maka sisi di depan sudut siku-siku disebut dengan sisi miring. Kemudian jika di sudut alfa ini terletak di sudut C, maka sisi AB itu disebut dengan sisi depan, dan sisi BC itu disebut dengan sisi samping. Jadi ini hal penting yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Kita bisa menentukan sisi miring, letak sisi miring, sisi depan, dan sisi samping sudut pada segitiga siku-siku. Nah, setelah kita mengetahui letak ini, sisi-sisi ini, maka selanjutnya kita bisa menentukan berapa sin A. Jadi sin A itu dia perbandingan antara sisi depan dan sisi miring dari sudut A ini ya. Jadi sin A sama dengan perbandingan antara sisi depan per sisi miring. Kita tahu bahwa sisi depannya itu sisi AB. Jadi di sini sama dengan AB per AC, karena sisi miringnya AC. Jadi sin A itu sama dengan AB per AC. Kemudian cos A itu sisi samping, cos A sisi samping per sisi miring.
Maka di sini yang menjadi sisi samping adalah BC dan sisi miringnya AC, maka kita bisa tuliskan cos A sama dengan BC per AC. Berikutnya ada tangen alfa. Tangen alfa itu tangen depan, sisi depan per sisi samping. Jadi karena sisi depannya itu AB, sisi sampingnya BC, maka kita tuliskan AB per BC. Selanjutnya, jika sudut beta ada di sudut A, maka di sini adalah BC adalah sisi depannya dan AB adalah sisi sampingnya. Sehingga sin A itu sama dengan BC per AC, depan per miring. Kemudian cos A itu sama dengan AB per AC. Dan tan A sama dengan BC per AC. Jadi inilah yang dimaksud dengan perbandingan trigonometri. Jadi ada sin, cos, tan. Jadi sin A itu sisi depan per sisi miring. Cos A itu cos alfa itu samping per miring. Tan alfa itu sisi samping, sisi depan per sisi samping. Untuk mudah menghafalnya, kita bisa membuatkan jembatan keledai yang umum digunakan. Jadi sin itu sin demi, cukup dihafal aja. Sin demi, sinus depan per miring. Sinus depan miring, sin demi. Kemudian untuk cos, cosami, sa, samping per miring. Dan tangen, tan desa. Jadi ingat saja, sin demi, cosami, tan desa. Sin demi, sinus alfa sama dengan depan per miring. Cosami, cos alfa itu samping per miring. Tan desa, tangen alfa itu depan per samping. Oke, sekarang bagaimana menentukan perbandingan trigonometri? Misalkan ada segitiga seperti ini ya. Di sini sudutnya PQR. Sudut alfa terletak pada sudut Q, maka sisi miringnya itu ada di sini ya, PQ, sisi miring, kemudian sisi depan di sini, dan sisi samping. Selanjutnya kita tentukan berapa sin alfa. Sin alfa itu sin demi, depan per miring, depannya PR, miringnya PQ, berarti PR per PQ. Berapa cos alfa? Cosami, samping per miring, sampingnya QR, miringnya PQ, berarti QR per PQ. Berapa tan alfa? Tan desa, depan per samping, depannya PR, sampingnya QR, berarti PR per QR. Mudah kan? Jika bentuknya seperti ini, maka sudut siku-siku ada di sini. Misalkan diketahui sisinya di sini 3, 4, dan 5. Sekarang kita tentukan. Sekarang jika sudut 30 ada di sini ya, maka di mana sisi miring? Ya, sisi miring itu berada di depan sudut siku-siku. Di sini miring, sisi depannya ada di sini, dan sisi sampingnya ada di sini. Sehingga berapa sin 30? Jadi 30 derajatnya ada di sini letaknya ya, sin 30. Jadi di sini besar sudut di sini ya, sudut. Sin 30 itu sin demi, ingat, sin demi, depan per miring, berarti depannya 4, miringnya 5, berarti 4 per 5. Berapa cos 30? Cosami, samping, sampingnya 3, miringnya 5, jadi 3 per 5. Berapa tangen 30? Tan desa, depan per samping. Depannya 4, sampingnya 3, berarti 4 per 3. Selanjutnya kita lihat contoh berikut. Segitiga PQR siku-siku di Q dengan panjang sisi QR sama dengan 4 cm, sudut P sama dengan 30 derajat, tentukan panjang PR. Nah, pada video yang lalu kita sudah mempelajari bahwa untuk bisa menentukan panjang PR,
Maka terlebih dahulu kita buat gambarnya ya. Seperti ini, segitiga PQR dengan panjang QR 4 cm, sudut P 30 derajat, tentukan panjang PR. Jadi PR ini bisa kita buatkan dalam bentuk simbol, misalnya panjang PR itu X. Selanjutnya untuk bisa menentukan nilai X, maka kita harus memilih bisa kita menggunakan salah satu. Untuk bisa menentukan nilai X, maka kita bisa menggunakan salah satu perbandingan trigonometri yang sesuai. Maka kita pilih dulu perbandingan apa yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama, apakah kita menggunakan sin? Jadi sin 30, karena di sini sisi depan, dan PQ di sini sisi miring. X ini dia sisi karena P sudut 30 di sini ada di sudut P, maka 4 cm ini sisi depan, PQ itu sisi samping, dan PR itu sisi miring. Maka sin 30 sin demi, ingat sin demi depan, berarti 4 per X depan, sin demi depan per miring 4 per X. Kemudian apakah cos? Kalau kita menggunakan cos berarti perbandingannya cos sami PQ per X. Kalau kita gunakan tan 30 berarti tan desa depan 4 per PQ. Nah, maka dari ketiga perbandingan ini, sin, cos, dan tan, kita lihat mana yang nilainya itu diketahui kecuali X, atau mana yang memuat X. Jadi tan dia tidak memuat X, bagaimana mungkin kita mau bisa menentukan nilai X. Sementara cos dia ada nilai X, ada X di sini, tetapi hanya cos yang bisa dicari nilainya, dan PQ itu tidak ada nilainya, berarti kita tidak bisa menggunakan cos. Otomatis kita menggunakan sin, karena di sini ada X, dan nilai selain X itu bisa diketahui nilainya ya, di sini sin 30 dan di sini 4. Jadi di sini kita memilih sin, yang sesuai adalah sin. Selanjutnya untuk menentukan nilai X, berarti X di sini sama dengan 4 per sin 30. Jika kita sudah mengetahui berapa sin 30, maka kita sudah bisa menentukan berapa nilai X. Selanjutnya, masih ingat masalah kita yang lalu, puncak pohon kelapa diamati dari titik tertentu dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika jarak dari titik pengamat ke bawah pohon 600 meter, tinggi pohon kelapa adalah H. Tentukan nilai H. Lagi-lagi untuk bisa menentukan nilai H, terlebih dahulu kita membuat sketsanya, dan pada video yang lalu kita sudah mendapatkan sketsanya seperti ini ya. Kita beri simbol di sini A, B, C, di sini sudut 30, di sini 600 meter, dan kita simbolkan tinggi itu sebagai H. Jadi di sini kita harus menentukan perbandingan apa yang akan kita gunakan untuk mencari nilai H. Jadi pada video kali ini kita belum akan menentukan nilai H ya secara total, tapi kita hanya sampai pada menentukan perbandingan yang sesuai. Oke, jadi kita bisa menggunakan apa ya? Jika kita menggunakan sin demi depan. Oke, mana yang depan? Depan itu H, miring itu AC. Jadi H per AC. Kemudian cos sami, samping per miring. Yang samping itu BC 600, ada nilainya ya, per AC. Kemudian tan desa, depannya H, sampingnya BC itu 600, jadi H per 600. Jadi dari ketiga perbandingan ini, mana yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai H? Ya, kita bisa menggunakan tangen. Ya, benar sekali. Jadi kita gunakan tangen 30 sama dengan H per 600. Jadi jika kita sudah jadi kita bisa juga langsung menentukan, oh ini tangen yang sesuai ya, tanpa harus menulis ketiga perbandingan tadi.
Langsung saja kita pilih, oh karena yang diketahui itu depan dan samping, berarti depan samping, berarti kita menggunakan tan. Ya, sekarang kita tulis tan 30 sama dengan H per 600. Selanjutnya H sama dengan 600 kali tan 30. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita hanya akan belajar menentukan perbandingan trigonometri yang sesuai untuk bisa menjawab masalah-masalah seperti ini. Pada video-video berikutnya, kita akan bisa menentukan nilai H. Jadi syarat menentukan nilai H jika nilai tan 30 itu kita ketahui. Untuk itu jangan lupa subscribe ya dan bunyikan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.